Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pekan lalu telah dilakukan pembahasan pasal demi pasal Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau Ciptaker untuk klaster ketenagakerjaan. Terkait dengan pembahasan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya bersama KSPSI AGN dan 32 federasi lainnya meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Jelang pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan perpajakan, polemik terus terjadi. Penolakan poin-poin yang terkandung dalam Omnibus Law semakin lantang disuarakan serikat buruh. Terlebih pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menegaskan agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Selain itu, serikat pekerja juga meminta tidak ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah atau dikurangi. Namun serikat pekerja membuka dialog mengenai penguatan fungsi pengawasan perburuhan, peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan pendidikan, pengaturan regulasi pekerja industri startup, pekerja paruh waktu, pekerja tenaga ahli, dan sebagainya dalam rangka meningkatkan investasi dan menghadapi revolusi industri 4.0. Di lain pihak, jelang pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mengatakan isu krusial seperti pasal ketenagakerjaan sudah disepakati bersama, baik itu oleh pemerintah, pengusaha, dan beberapa serikat buruh. Lalu bagaimana dengan adanya polemik jelang pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung dengan ancaman mogok nasional dari para pekerja? Simak ulasannya dalam Market Review. Ya, untuk membahas tema kita hari ini di paruh pertama mengenai polemik jelang pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bang Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selamat pagi Bang Said. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih Bang Said sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya, Bang Said. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, menurut kabar yang kemudian beredar untuk RUU Ciptaker Omnibus Law ini kemudian akan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020. Sidang paripurna akan dilakukan sebelum reses. Komunikasi semakin intens dilakukan dengan pemerintah dan juga pelaku usaha. Sejauh ini seperti apa intensitas komunikasinya, Bang Said? Ya, tentu sebagaimana diketahui, kami 32 federasi dan konfederasi serikat pekerja ini sudah membentuk tim perumus bersama Panja Balek DPR RI dan sudah membahas usulan-usulan. Bahkan dalam daftar inventarisir masalah dari masing-masing fraksi, usulan serikat buruh ini dimasukkan dan kami terima perbandingan BIM dari para fraksi, 9 fraksi tersebut. 7 fraksi hampir seluruhnya menyatakan kembali kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan existing. Hanya 2 fraksi yang tidak memasukkan itu. Dengan kata lain, di awal pembahasan sesungguhnya 7 fraksi meminta dicabut itu klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja kembali kepada Undang-Undang existing, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi faktanya dalam pembahasan Panja Balek yang kejar tayang udah kayak sinetron aja kita melihatnya, dalam waktu 5 hari, bayangkan pasal-pasal yang kontroversial tentang upah, tentang karyawan kontrak, tentang outsourcing, tentang cuti, tentang waktu kerja, tentang jaminan sosial, tentang pesangon, tentang sanksi pidana, itu hanya 3 hari selesai. Dan dalam 2 hari ini dalam proses di mana kemungkinan akan tuntas pembahasannya. Dan seperti disampaikan, 8 Oktober kami mendengar itu akan ada sidang paripurna untuk pengesahan daripada RUU Cipta Kerja. Kami menolak keras terhadap proses yang kejar tayang layaknya sinetron ini terhadap apa yang dilakukan oleh Panja Balek bersama dengan pemerintah. Baik. Percakapan intens terus kami lakukan dengan Panja Balek, beberapa anggota dan pimpinan, beserta Wakil Ketua DPR. Demikian, Mas. Baik, Serikat Pekerja meminta tidak ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah ataupun dikurangi. Artinya kembali ke Undang-Undang existing begitu ya. Reasonings ataupun mungkin concern-nya mengapa kemudian semuanya sebaiknya kembali ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bang Said? Yang pertama, kita setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan kami bersama beliau terhadap perlunya investasi masuk ke Indonesia dipermudah, tidak ada hambatan, regulasi perlu diperbaiki. Kami setuju sekali. Dan kami mendukung upaya Presiden bersama jajaran pemerintah. Yang kami nggak setuju adalah perlindungan buruhnya yang dikurangi. Kalau memang
argumentasinya ada, tantangan kita ke depan, revolusi industri 4.0, pasca COVID-19 yang jutaan buruh ter-PHK, ada aturan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 2003, mari kita diskusikan dalam Omnibus Law. Tapi tidak kemudian mengurangi Undang-Undang Nomor 13 2003 yang kami sebutnya ada Limited Protection Floor. Itu saya kebetulan anggota governing body ILO ya, yaitu pengurus pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan PBB, yaitu ILO berkantor di Jeneva. Antara Undang-Undang Perlindungan Kerja dengan Undang-Undang Investasi di seluruh dunia nggak ada yang disatukan, kecuali Indonesia dipaksakan dalam Omnibus Law. Oleh karena itu yang belum ada, mari kita atur dalam Omnibus Law. Yang sudah ada sebagai Limited Protection Floor, perlindungan minimal bagi kalangan buruh, jangan dirubah. Sektor manufaktur, misal yang belum ada industri startup, oke, mari kita diskusi. Bagaimana perlindungannya? Perlindungan buruh UMKM, mari kita diskusi. Peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan pelatihan dan pendidikan, kita setuju, karena itu menunjang investasi untuk masuk SDM kita. Misal tentang pengawasan perburuhan ditingkatkan, labor inspection ditingkatkan, itu kita setuju, karena dia menunjang investasi. Tapi kalau yang sifatnya perlindungan, misal upah layak, itu kan berarti income security. Kami di ILO mendiskusikan 3 hal. Income security, job security, social security. Kepastian upah atau pendapatan, kepastian pekerjaan, dan kepastian jaminan sosial. 3 itu ada prinsip dasar yang dalam konvensi ILO dan seluruh dunia, di mana negara-negara yang menjadi anggota ILO harus memahami dan mematuhi konvensi itu, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 2003, kami minta dipertahankan. Yang belum diatur, mari kita atur. Antara lain, UMK dan UMSK dihapus, hasil panja dihapus. Walaupun UMK atau upah minimum kabupaten kota dikatakan akan ada persyaratan. Bagaimana mungkin upah minimum kok pakai persyaratan? Upah minimum di Kabupaten Bekasi 4,5 juta sekarang. Upah minimum provinsi di Jawa Barat 1,8 juta sekarang. Kalau hanya pakai upah minimum provinsi atau UMP, maka Omnibus Law disahkan, upah minimum 4,5 turun dong ke 1,8 juta. Ini nggak masuk akal. Upah kembali kepada rezim upah murah. Kalau upah murah, purchasing power kan turun. Kalau purchasing power turun atau daya beli turun, tingkat konsumsi pasti turun. Ingat loh, yang membuat Indonesia bertahan tidak terlalu dalam resesi, hanya berkisar minus 5%, minus 0,sekian%, minus 1-2%, itu konsumsi. Negara lain itu bertahan di investasi dan government expenditure udah dalam. Konsumsi harus dijaga. Caranya apa? Upah dipertahankan pada posisi yang layak, bukan tinggi ya. Kalau tinggi juga akan terjadi hiperinflasi. Kami juga paham itu. Dan termasuk misal karyawan kontrak seumur hidup tanpa kepastian kerja, karyawan outsourcing seumur hidup tanpa kepastian kerja, pesangon dikurangi nilainya, kemudian juga ada potensi di mana cuti, termasuk cuti untuk haid bagi pekerja perempuan, cuti panjang itu hilang, termasuk hak upahnya, dan lain sebagainya. Kira-kira demikian, Mas. Baik, Bang Said, pemerintah bersikukuh meniadakan formulasi penghitungan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Alasannya kemudian adalah bahwa mekanisme itu tidak bisa diterapkan dalam usaha mikro kecil. Mengenai argumen ini, seperti apa pendapat Anda, Bang Said? Justru kami tadi kan mengatakan membenarkan pendapat pemerintah kan tentang industri startup, digital ekonomi, tentang industri UMKM. Memang belum diatur itu di dalam Undang-Undang Nomor 13 2003. Mari kita diskusikan di Omnibus Law. Maka kita diskusi misal tadi jam kerja untuk UMKM dan startup industri, upah minimum untuk UMKM dan startup industri, orang yang bekerja paruh waktu upahnya bagaimana, itu kita diskusikan. Tapi yang sudah ada di sektor manufaktur, ingat loh, walaupun digital ekonomi dan revolusi industri 4.0 itu akan berlangsung mulai startnya 2025, walaupun sekarang sudah preparing, cuma hancur gara-gara COVID-19, industri manufaktur atau pabrikasi itu nggak hilang. Kecuali yang sektor jasa perdagangan, mungkin itu drastis. Perubahannya dari offline menjadi online. Tapi yang sektor manufaktur, pabrik mobil, pabrik sepatu, pabrik tekstil, pabrik elektronik, pertambangan, nggak hilang. Oleh karena itu dia memakai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang existing. Itu perlindungan limited protection
production floor paling minimal. Nah, yang belum ada yang tadi Mas katakan misal industri UMKM, ya memang dia nggak perlu menggunakan upah minimum, tapi kita atur supaya juga jangan tereksploitasi pekerja UMKM. Dia harus ada tadi saya bilang income security, job security, dan social security. Demikian. Baik. Sebetulnya ada poin-poin yang tentu saja serikat pekerja sangat terbuka ataupun mungkin bahkan mendukung, tapi ada poin-poin yang sebisa mungkin tidak diotak-atik begitu ya Bang Said ya. Baik, mengenai formulasi perhitungan upah minimum yang berdasarkan ini kemudian nantinya akan berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga produktivitas. Poin ini setuju nggak teman-teman? Pertama tidak jelas, absurd. Kita nggak punya data tentang produktivitas loh. Dari mana kita kemudian mendistribusikan alfa sebagai produktivitas itu? Nggak ada kita datanya. Jangankan produktivitas, angka angkatan kerja aja tiap departemen kementerian beda-beda. Angka kemiskinan beda-beda. BPS nggak pernah mengeluarkan data produktivitas. Yang benar itu, yang selama ini berjalan dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dilihat dari angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan nilai tambah terhadap produktivitas masyarakat terhadap PDB. Itu secara nasional kan itu ilmu ekonominya. Jadi kalau mau lihat nilai tambah atau produktivitas secara nasional ya, tidak per sektoral industri, dia adalah yang kita sebut dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi tumbuh 1%, artinya terjadi produktivitas. 1% terhadap value added, nilai tambah. Nah, kalau inflasi itu kan penyesuaian harga, di mana dua-duanya ini baik inflasi maupun pertumbuhan ekonomi yang secara sederhana kita katakan produktivitas terhadap value added secara nasional, itu kan pemerintah yang menentukan angka-angkanya melalui BPS. Dan karena itu sudah fair. Kalau tiba-tiba dirubah berdasar, kalau PDB mau dirubah atau pertumbuhan ekonomi mau dirubah ke daerah nggak ada masalah. Tetap kebijakannya adalah PDRB plus inflasi. Inflasinya jangan dihilangkan. Maka angka kenaikan upah ditambahkan PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, tapi inflasi penyesuaian harga tidak dihitung. Kira-kira demikian, Mas. Baik, Bang Said masih ada satu segmen, kita lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.